وقال الله تعالى في القرآن العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Kembali pada subuh ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan keberkahannya kepada kita bersama. Salah satu keberkahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kembalikan ruh kita ke tempat asalnya kembali, sehingga kita bisa bangun di waktu sahur tadi dan mengerjakan berbagai aktivitas pada saat ini. Ada sebahagian di antara sanak famili kita, sanak keluarga kita, di saat dia tidur Allah cabut ruhnya dan Allah tidak kembalikan kepada tempatnya. Kemudian salawat berakaikan salam kita mohonkan kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, menyambung apa yang menjadi kajian kita pada malam hari tadi, di mana kita membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 222 yang kita coba sambungkan, kita munasabahkan dengan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di dalam Al-Quran. Lalu pada pagi hari ini kita mencoba mengulang kembali, menelaah kembali kajian tentang surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di mana Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana yang beruntung, kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang beriman yang selalu mau menjaga sholatnya dengan penuh kekhusyuan. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia, ternyata sholat yang khusyuk yang kita persembahkan kepada Allah ini menghantarkan kepada keberuntungan pribadi kita. Ketika ditafsirkan makna aflaha, dia lebih dalam maknanya ketimbang kata faza, dan juga lebih dalam maknanya ketika digunakan oleh Allah dalam kalimat sa'adah. Sa'adah artinya gembira, faza kesuksesan, juga keberuntungan. Tetapi Allah tidak gunakan dua kata tadi. Allah tidak gunakan kata sa'adah, Allah tidak gunakan kata faza atau fauzun, yang maknanya juga keberuntungan atau kesuksesan. Tetapi justru Allah gunakan di dalam teks ayat ini dengan kata aflaha, sungguh beruntunglah. Ternyata Imam Al-Fidai Ibn Katsir mengatakan bahwa ketika Allah gunakan kata aflah, sebenarnya sudah terkandung dua makna tadi.
ada unsur sa'adah di dalamnya dan ada unsur faza di dalamnya. Ada sebuah unsur kebahagiaan bagi orang yang menunaikan ibadah sholat tadi, dan ada keberuntungan yang Allah sediakan di dalamnya. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia, Allah gunakan kata falah, aflaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang mau mengerjakan sholatnya dalam keadaan khusyuk. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita jelaskan seperti apa keberuntungan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mau mengerjakan sholatnya dengan penuh kekhusyukan, kalau dalam kajian fikih rukun sholat itu ada 13 jumlah, tetapi dalam kajian ilmu tauhid, dalam kajian ilmu tasawuf, ada orang yang sholat, dia berdiri dimulai dari takbiratul ihram, mulutnya tidak qomat kamil. Ada enggak yang seperti itu sholatnya? Ada pula yang mengatakan bahwa dia sudah sholat di saat dia hanya mampu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu ada gerakan di dalam sholat. Ada enggak keyakinan umat Islam yang seperti itu? Ada. Makanya ulama mengatakan, terlepas dari rukun fikih, setidaknya di dalam ibadah sholat ada 3 rukun yang harus kita amalkan. Pertama, di dalam sholat ada namanya rukun qauli. Apa maknanya rukun qauli? Bahwa ibadah sholat yang kita kerjakan ada unsur bacaan di dalamnya yang mesti kita baca. Jadi kalau begitu, mulut tidak qomat kamil, saya hanya membaca bacaan sholat di dalam hati saja, terpenuhi tidak unsur rukun qaulinya? Tidak. Tidak. Jadi kalau begitu ada bacaan dalam pelaksanaan ibadah sholat, berarti semestinya memang perlu kita baca. Nah, itulah yang disebut dengan rukun qauli. Yang kedua, di dalam pelaksanaan ibadah sholat ada rukun fi'li namanya. Apa pula maksudnya Bapak Ibu? Rukun fi'li artinya ada gerakan yang mesti kita lakukan di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Lalu yang ketiga ada namanya rukun qalbi. Kesejalanan hati, akal dan pikiran kita dengan bacaan yang kita baca, dengan gerakan yang kita lakukan di dalam pelaksanaan ibadah sholat, namanya rukun qalbi. Jadi kalau begitu Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kesejalanan ketiga rukun tadi mesti dan harus kita laksanakan di dalam sholat. Ada bacaan yang kita baca, ada gerakan yang mesti kita kerjakan, dan ada kesejalanan antara hati, akal, pikiran dengan bacaan yang kita baca, dan adanya kesejalanan antara hati dengan gerakan yang kita laksanakan. Kalau dalam kajian fikih, dimulai sholat tadi dari niat, berdiri tegak betul sampai kepada salam, itu rukun fikih. Tetapi dalam kajian ibadah sholat perlu ada 3 rukun yang lain yang mesti kita lakukan. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan ada rukun qalbi di dalam. Kembali kepada surat Al-Mu'minun yang kita bahas tadi Bapak Ibu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin yang mampu menghadirkan ibadah salat penuh dengan kekhusyukan di dalam
kehidupan. Di antara keberuntungan yang pertama adalah menghantarkan kepada sebuah kebahagiaan kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, orang yang mampu menghadirkan sholat yang khusyuk, insya Allah selesai dia sholat, Bapak Ibu, apakah itu sholat wajib ataupun itu sebuah sholat sunat yang dia kerjakan, ada sebuah kebahagiaan tersendiri yang hadir di tengah-tengah jiwanya. Ada sebuah ketenangan yang Allah berikan kepada dirinya di saat dia mampu menghadirkan sholat penuh dengan kekhusyukan. Yang bahagia itu tidak bisa dilihat, Bapak. Yang bahagia tadi tidak bisa diukur dengan materi, tetapi sebuah kebahagiaan di saat kita selesai melaksanakan ibadah sholat, yang bisa merasakan itu sendiri adalah pribadi kita masing-masing. Dia tidak terlihat, dia tidak terukur. Betapa banyak kaum muslimin di saat dia di dalam hidup dan kehidupannya terjadi sebuah problematika, terjadi sebuah persoalan kehidupan yang dia alami, lalu dia ambil wudhu dengan penuh kesempurnaan, lalu dia bersimpuh di atas sajadah, dia persembahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia serahkan dirinya dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis dia serahkan dirinya dengan melaksanakan berbagai rangkaian ibadah sholat, insya Allah ketenangan dia dapatkan. Banyak. Nah, jadi oleh karena itu, keberuntungan yang pertama bagi orang yang mampu menghadirkan sholat yang khusyuk adalah menghantarkan kepada bahagianya di saat dia hidup di atas dunia. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Kata hadis Nabi, amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan ibadah sholat. Kalau dia tidak pernah sholat, ataupun dia mengerjakan sholat tetapi asal sholat, maka bagaimana mungkin ketika dipertanyakan oleh malaikat di alam barzakh nanti, bagaimana mungkin dia akan bisa bahagia di alam kubur sana ketika dia tidak pernah mengerjakan sholat selama dia di atas dunia dengan penuh kekhusyukan. Tentu yang pertama, keberuntungan bagi orang-orang yang bisa menghadirkan sholat yang khusyuk adalah kehidupan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sholat yang khusyuk insya Allah akan menghantarkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Kalau perbuatan keji al-fahsya dijelaskan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkategorikan bisa saja kepada perbuatan zina, perbuatan membunuh orang, ataupun perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Kalau yang al-munkar dijelaskan maksudnya adalah perbuatan-perbuatan dari tindak tanduk perilaku manusia yang selalu mengingkari perintah-perintah Allah. Pertanyaan besar kita hari ini kaum muslimin, di saat kita sudah selesai melaksanakan ibadah sholat, apakah di saat selesai melaksanakan ibadah sholat sudah termampukah diri kita tercegah dengan mengerjakan dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar?
Sepanjang itu belum bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, tentu yang perlu kita evaluasi dulu adalah ibadah sholat yang kita kerjakan. Sudah mampukah sebenarnya pribadi saya menghadirkan pribadi sholat yang khusyuk? Nah, kita kaitkan dengan kajian kita pada malam hari tadi, Bapak. Hakikat wudu adalah sebuah proses taharah. Makna taharah artinya an-nazifu wal husnu. Makna an-nazifu? An-nazifu mewujudkan kebersihan, wal husnu dan menghadirkan kebaikan. Jadi orang yang bersuci itu, Bapak Ibu, ada dua unsur di dalam dirinya yang akan hadir. Yang pertama an-nazifu, bersih. Lalu yang kedua wal husnu, menghadirkan kebaikan di dalam dirinya. Kalau baru kategori yang pertama yang baru bisa, dari wudhu yang dia kerjakan baru bisa menghantarkan kepada kebersihan diri, apa bedanya dia dengan orang-orang lain? Apa bedanya dirinya dengan orang-orang yang non muslim yang bisa menjaga kebersihan dirinya? Orang lain yang non muslim, dia mampu bersihkan mukanya, bersihkan tangannya, bersihkan kakinya dengan sebersih-bersihnya, tetapi belum bisa menghadirkan yang disebut dengan al-husnu tadi. Hakikat dari taharah adalah an-nazifu wal husnu, menghadirkan kebersihan dan menghadirkan kebaikan dari dirinya. Nah, begitu juga dengan sholat yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Ketika dia mampu menghadirkan sholat yang khusyuk, insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat yang dia kerjakan, dengan bacaan sholat yang dia hadirkan, dengan gerakan sholat yang dia aktualisasikan, insya Allah akan menghadirkan pribadi yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Tetapi kalau belum kaum muslimin, tentu kembali kita evaluasi sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Lalu yang ketiga, keberuntungan apa yang bisa didapatkan bagi orang yang menghadirkan sholat yang khusyuk? Dengan sholat khusyuk yang dia kerjakan, dia bisa berzikir kepada Allah, dan juga dengan zikir yang dia baca menghadirkan sebuah ketenangan jiwa bagi dirinya. Bukankah rangkaian bacaan sholat yang kita baca di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu semua mengandung unsur zikir di dalamnya? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, zat yang maha tinggi. Bukankah itu adalah sebuah lafal kalimat zikir? Tentu iya, Bapak Ibu. Banyak lagi di dalam rangkaian bacaan sholat yang kita persembahkan kepada Allah, semuanya itu adalah kalimat zikir. Nah, insya Allah ketika adanya kesatuan dari rukun yang kita baca, di saat kita membaca Subhana rabbiyal a'la, sungguh Engkau ya Allah zat yang maha tinggi, ada sebuah pengakuan bagi diri kita bahwa Allah itu memang meliputi Rabbil Izzati wa Rabbil Alamin. Sungguh Allah zat yang maha perkasa, dan sungguh Allah zat yang menguasai alam semesta. Di saat kita ikhlas membaca itu, Bapak Ibu, terasa hadir Allah itu di dalam jiwa dan hati nurani kita, maka insya Allah jiwa akan tenang. Kenapa? Karena kita memang bergantung kepada Allah zat yang maha tinggi, lagi zat Allah yang maha perkasa. Lalu keberuntungan yang keempat, Bapak Ibu, keberuntungan yang keempat, bahwa ketika kita mampu menghadirkan sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dibukanya pintu ijabah
doa-doa yang kita persembahkan kepada Allah? Bukankah semua kalimat dan semua lafal dari bacaan sholat tadi di samping zikir ada unsur doa di dalamnya? Contohnya Bapak Ibu, Bapak Ibu membaca doa di antara dua sujud. Doanya Bu, doa di antara dua sujud ada yang baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa doa yang baca? Berapa doa di dalam itu? Berapa doa di dalamnya? Rabbighfirli warhamni. Berapa Bu? 8. Terlepas dari khilafiyah hadis ya Bapak Ibu ya. Tergantung mana yang kita yakini. Ada di dalam sebuah teks hadis cukup 5 saja. Ada pula yang memang sampai 7. Ini ada pula yang memang sampai 7. Tergantung yang mana yang kita yakini. Boleh sampai 7, boleh sampai wahdini saja, boleh. Di saat duduk di antara dua sujud saja. Labaran buat doa itu. 8 buah doa nawa aturkan ke Allah, dan insya Allah Bapak Ibu, di saat kita melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyukan, ada unsur doa di dalamnya, dan insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa. Siapa sih yang yakin kehidupannya dia tidak berdosa? Tentu di antara kita tidak ada yang yakin. Oleh karena itu memang agama menuntun kita untuk memperbanyak membaca istighfar, dan juga di samping itu banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan meminta ampun kepadanya. Di dalam sholat saja sudah ada kita mengucapkan doa, Rabbighfirli, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa yang pernah aku ucapkan. Rabbighfirli, lalu yang kedua warhamni. Apa artinya Bu warhamni? Apa Bu? Warhamni apa artinya Bu? Beri rahmat kepada diriku. Beri rahmat kepada diriku. Nah, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Fatihah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya teruntuk untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ulang kembali. Jadi pertanyaan dasar aku apa itu? Kenapa betul ada dua kalimat yang berbeda lafalnya? Tentu ketika lafalnya berbeda, mengandung unsur makna yang berbeda dalam kajian tafsir. Kenapa Allah gunakan kalimat Rahman dan kenapa Allah gunakan kalimat Rahim? Tentu karena memang berbeda fungsinya Bapak Ibu. Rahman, Allah
menjelaskan ada 3 perbedaannya Bapak. Ketika Allah menggunakan kalimat Rahman, berarti Allah memberikan kepada semua makhluk. Allah sediakan rahmatnya tetapi untuk semua makhluk. Contohnya apa Bapak Ibu? Allah berikan hujan seperti hujan pada tadi malam. Apakah yang menerima hujan itu hanya orang yang sholat? Orang yang tidak sholat tidak Allah beri? Tidak seperti itu. Ketika Allah menurunkan hujan, berarti untuk seluruh makhluk, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, ataupun makhluk Allah yang lain. Makanya ketika Allah gunakan kalimat Rahman, berarti untuk seluruh makhluk. Perbedaan yang kedua, kalau Rahman dia lebih cenderung bersifat materi, seperti hujan itu materi, panas dapat dirasakan secara langsung, tandanya itu materi. Rizki itu materi. Orang yang sholat diberi juga rizki oleh Allah. Orang yang tidak sholat juga diberi rizki. Menandakan itu rahmatnya Allah yang Allah turunkan. Sedangkan rahim Bapak Ibu, kalau tadi rahmat untuk seluruh makhluk, kalau rahim tidak untuk seluruh makhluk. Tidak untuk seluruh makhluk. Tetapi rahim itu hanya teruntuk untuk manusia pilihan Allah. Lalu yang kedua perbedaannya antara Rahman dengan Rahim. Kalau Rahman dia bersifat kebendaan, sedangkan Rahim dia tidak bersifat kebendaan. Contohnya apa? Kalau hujan Allah turunkan, terlihat air yang turun. Tetapi kalau ketenangan batin, ketenangan jiwa tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi hanya bisa dirasakan oleh mata. Yang bisa mendapatkan rahim. Menandakan apa? Ketika Rahman dia bersifat materi, kalau rahim dia tidak bersifat materi. Perbedaan yang ketiga, Rahman dia bersifat sementara, sedangkan rahim dia bersifat kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Apa bedanya Bapak? Kalau Rahman hujan dia tidak terus-terus, hanya sifatnya sesaat. Sedangkan rahim di saat orang konsisten beribadah kepada Allah, di saat dia selalu mempertautkan dan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, insya Allah kontinuitas terhadap rahimnya Allah akan bisa dia raih. Bahkan ketika dia hidup di atas dunia ataupun dia sudah meninggal dunia. Lalu Bapak Ibu, kembali kepada bacaan doa kita di antara duduk di antara dua sujud. Warhamni. Lalu yang ketiga, warfa'ni. Angkat derajat saya ya Allah. Angkat derajat saya ya Allah. Bukankah ini sebuah doa bahwa setiap pribadi kita menginginkan di tengah-tengah masyarakat kita Allah selalu mengangkat derajat kita terhadap amal ibadah yang kita kerjakan. Bukankah kita menginginkan dari amal ibadah yang kita kerjakan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala Allah selalu meninggikannya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, apa doa kita lagi? Wajibuni. Apa itu wajibuni? Maknanya Bapak Ibu, tutupilah seluruh aib-aib diriku ya Allah. Tutupilah seluruh aib-aib diriku. Bukankah setiap pribadi kita punya kekurangan? Bukankah setiap diri kita punya kealpaan? Dan tentu kita menginginkan setiap aib-aib yang kita miliki tadi Allah selalu memberikan perlindungannya kepada kita. Kadang-kadang Pak Ibu, banyak dosa wal kerajuan tidak bisa dicari di manusia lain. Siapa yang berperan di sana? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu menutupi aib-aib dan kekurangan yang kita miliki sehingga tidak terlihat oleh manusia-manusia yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu kita menginginkan dari rangkaian sholat yang kita kerjakan tadi terbuka pintu-pintu doa di dalamnya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jemaah subuh yang berbahagia, tentu dari berbagai rangkaian sholat yang kita kerjakan, baik rangkaian sholat wajib ataupun rangkaian sholat sunat yang kita perbanyak selama bulan Ramadan ini, kita menginginkan terwujudnya sholat yang khusyuk. Salah satu di antara bisa menghadirkan sholat yang khusyuk tadi tata caranya tentu dimulai dari kesempurnaan wudhu yang kita kerjakan. Ketika kita sempurna di dalam berwudhu, insya Allah salah satu langkah untuk bisa menghadirkan sholat yang khusyuk tadi bisa kita raih. Ditambah lagi tata cara untuk bisa menghadirkan sholat yang khusyuk adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita sholat. Caranya bagaimana? Sempurnakan yang 3 rukun tadi. Rukun kauni sejalan dengan rukun qalbi. Rukun kauni sejalan dengan rukun fi'li. Ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan, dan ada rukun hati yang kita hadirkan di saat kita sholat. Banyak maaf, demikian saja kajian subuh kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.